Oke, ini merupakan satelit dari bumi, yaitu bulan. Nah, kita lihat di sini bahwa jarak dari bumi ke bulan sepanjang 384.400 km. Nah, sebenarnya bulan berbentuk oval seperti telur. Bulan milik bumi lebih besar daripada Pluto, dan beberapa ilmuwan menganggap bulan juga termasuk planet kerdil. Dalam kasus tersebut, sistem bumi bulan merupakan planet ganda. Nah, kita lihat sekarang adalah ke planet bumi. Mari kita lihat planet bumi. Nah, ini adalah planet bumi. Planet bumi sendiri merupakan posisinya berada di ketiga dari matahari. Nah, kemudian maksudnya planet ketiga dari matahari. Jaraknya dari matahari ke bumi sekitar 149,6 juta kilometer. Nah, periode rotasi bumi yaitu 23,93 jam. Nah, kemudian 1 tahun periode orbitnya 365,26 hari. Nah, suhu bumi sendiri mencapai minus 89,2 hingga 56,9 derajat Celcius. Nah, atmosfer ini terdiri dari gas-gas ya. Kemudian di bumi sendiri titik tertingginya yaitu di Gunung Everest, Nepal, Tibet, Cina. Kemudian titik terendah bumi ada di Palung Mariana. Kita lihat di sini. Oke. Kemudian setelah bumi kita bisa melihat ada planet Venus. Nah, planet Venus. Nah, di planet Venus sendiri merupakan planet kedua dari matahari. Jaraknya dari matahari itu sekitar 108,2 juta kilometer. Satu hari sama dengan 5.815,47 jam. Masya Allah, satu harinya mencapai ribuan jam. Kemudian satu tahunnya mencapai 224,70 hari bumi. Masanya sekitar 0,815 massa bumi. Suhunya bisa mencapai 471 derajat Celcius. Nah, kemudian titik tertinggi dari planet Venus ini merupakan Maxwell Montes. Nah, kemudian titik terendahnya di Diana Kasma sekitar 3,05 km. Oke, setelah Venus kita bisa melihat lagi yaitu Merkurius. Kita bisa lihat di sini ada Merkurius. Nah, di Merkurius merupakan planet terdekat dari matahari, sekitar jarak dari matahari 57,91 juta kilometer. Dalam satu harinya atau periode rotasinya, kalau bumi 24 jam, kalau Merkurius dia mencapai 1403,49 jam. Ya, ribuan jam ya dalam satu periode rotasi itu. Kemudian suhunya bisa mencapai dari minus 143 hingga 427 derajat Celcius. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari planet Merkurius. Kemudian kita bisa lihat lagi ada matahari. Nah, matahari sendiri merupakan salah satu bintang ya, bukan planet. Jadi matahari adalah bintang yang memiliki umur sekitar 4,6 miliar tahun. Suhunya dia mencapai 5.500 derajat Celcius. Nah, merupakan bintang di pusat sistem tata surya. Nah, memainkan peranan besar dalam banyak peranan dalam sistem tata surya ini. Kemudian kita bisa melihat lagi ada Mars. Oke, posisi Mars berada sekitar jarak dari mataharinya 228 juta kilometer. Planet keempat dari matahari posisinya. Satu tahun periode rotasinya mencapai 686,98 hari bumi. Suhunya dari minus 183 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius. Kita lihat. Nah,
planet Mars sendiri dijuluki sebagai planet merah karena di sini dikatakan bahwa permulaan Mars dilingkupi besi oksida atau dalam kata lain karat biasa yang memberi warna kemerahan pada planet ini. Nah, Mars sendiri juga dia memiliki gunung terbesar dalam sistem tata surya bernama Olympus Mons. Gunung tersebut merupakan gunung berapi yang 3 kali lebih tinggi daripada gunung Everest. Wah, kebayang ya tingginya. Kemudian ilmuwan menemukan bukti keberadaan air garam di Mars. Dan Mars memiliki badai debu paling kuat dan berbahaya di sistem tata surya. Ini yang konon katanya bisa dijadikan sebagai tempat tinggal selain bumi, tapi masih melakukan penelitian para ilmuwan. Kemudian kita lihat selanjutnya ada asteroid. Ternyata asteroid seperti ini ya bentuknya ya. Seperti ini asteroid. Apa sih asteroid itu? Asteroid itu merupakan serpihan kecil bebatuan, besi dan es. Nah, merupakan ada kumpulan asteroid di antara Mars dan Jupiter. Kemudian massa total sabuk asteroid sekitar 4% dari massa bulan dan 4 dari objek-objek terbesar sabuk Ceres, 4 Vesta, 2 Pallas dan 10 Hygiea membentuk setengah dari massa total, sementara hampir sepertiganya merupakan massa Ceres. Kita lihat setelah itu ada Jupiter. Nah, Jupiter merupakan planet kelima dari matahari yang jaraknya dari matahari 778,4 juta kilometer. Dalam satu hari Jupiter berotasi sekitar 9,92 jam, lebih sedikit ya daripada bumi. Satu tahunnya periode orbitnya yaitu mencapai 4.330,6 hari bumi. Nah, kemudian Jupiter ini merupakan planet terbesar di dalam sistem tata surya sendiri. Nah, kemudian planet Jupiter ini kalau kita lihat di sini ada Ganymede merupakan bulan terbesar dalam sistem tata surya. Ada Callisto, ada Europa. Lihat di sini objek yang paling bersinar. Nah, ini yang paling kita lihat yang paling bagus penampakannya karena dia memiliki cincin ya, yakni Saturnus. Saturnus sendiri dia memiliki jarak ke matahari yaitu 1,4 miliar kilometer. Satu harinya 10,656 jam dalam periode rotasinya. Kemudian kita lihat lagi. Ada Uranus. Uranus merupakan planet ke-7 dari matahari. Dalam satu hari periode rotasi sekitar 17,23 jam. Kita lihat di sini. Nah, Uranus juga punya bulan ya. Di sini ada Titania, Oberon, Ariel, dan Umbriel. Lihat di sini. Kemudian kita bisa melihat ada Neptunus. Neptunus merupakan planet ke-8 dari matahari yang mempunyai jarak dari matahari sekitar 4,5 miliar kilometer. Dalam satu hari periode rotasinya mencapai 16 jam. Nah, Neptunus juga dia punya bulan Neptunus di sini. Kita lihat di sini. Ada Nereid, Triton, Naiad, Thalassa, Despina dan lainnya masih banyak. Oke, ini untuk Neptunus. Kemudian ada planet kerdil. Ini planet kerdil yang merupakan planet yang bisa kita sebut ada Ceres, Eris, Haumea, Pluto, Makemake. Menurut Persatuan Astronomi Internasional, badan ini menetapkan definisi dalam ilmu pengetahuan tentang planet. Planet kerdil adalah benda langit yang mengitari matahari, memiliki massa yang cukup untuk membentuk bulat yang hampir sempurna.
tidak mengosongkan area di sekeliling orbitnya dan bukan bulan. 5 planet kerdil yang pertama kali dikenal adalah Ceres, Pluto, Eris, Makemake, dan Haumea. Ilmuwan percaya masih ada puluhan atau bahkan lebih dari 100 planet kerdil yang belum ditemukan. Oke. Ada bebatuan angkasa luar. Kita lihat di sini. Nah, bebatuan angkasa luar ini terdiri dari ada komet, kumpalan es, bebatuan. Ini komet, kumpalan es, debu, bebatuan, dan gas beku yang berasal dari luar dan mencapai sistem tata surya. Beberapa komet yang meninggalkan jejak pecahan batu padat di belakangan yang kita sebut ekor. Kemudian ada meteor. Meteor merupakan garis cahaya yang terlihat ketika batu langit memasuki atmosfer bumi dan terbakar seperti bintang jatuh. Kemudian ada fireball. Di sini ada fireball. Fireball merupakan meteor yang lebih terang daripada planet Venus. Ada bolide, cahaya yang terpancar dari luar angkasa, meteoroid dan meteorit pakai T dan meteoroid. Bedanya meteoroid pakai T belakangnya jika meteor atau asteroid bertahan melewati atmosfer, tidak terbakar seluruhnya dan mendarat di bumi. Fragmen batu angkasa luar ini disebut meteoroid. Nah, meteoroid yang belakangnya D, nama lain untuk asteroid kecil yang lebih besar daripada butiran debu tapi lebih kecil daripada asteroid biasa. Ketika menghantam bumi, meteoroid itu disebut meteorit pakai T. Oke. Masalah. Di sini kita lihat ada yang namanya lubang hitam. Ketika kehabisan bahan bakar, sebuah bintang akan runtuh. Bagi bintang-bintang kecil, inti yang baru akan menjadi bintang neutron atau katai putih, tapi ketika bintang yang lebih besar runtuh, ia akan menyedot dirinya sendiri dan menciptakan lubang hitam. Lubang hitam merupakan objek paling aneh sekaligus menakjubkan di luar angkasa. Lubang hitam adalah area khusus ruang waktu di mana gravitasi menarik dengan sangat kuat sehingga cahaya pun tidak dapat meloloskan diri. Lubang hitam pertama ditemukan pada 1971, tapi istilah lubang hitam sudah diciptakan pada 1967 oleh astronomer Amerika John Wheeler. Eksplorasinya didasarkan pada teori umum relativitas Albert Einstein, di mana ilmuwan-ilmuwan masyhur memprediksikan keberadaan lubang hitam pada 1916. Ada 3 tipe lubang hitam, yaitu lubang hitam stellar, lubang hitam supermasif, dan lubang hitam menengah. Ada galaksi Galaksi Bima Sakti adalah salah satu nama dari suatu galaksi di alam semesta ini. Nah, galaksi merupakan sistem terikat pada skala besar yang memiliki gravitasi dan terdiri atas bintang, planet, gas antar bintang, bebatuan luar angkasa, debu, dan materi gelap. Sistem tata surya kita merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti. Sistem tata surya kita berjarak 27.000 tahun cahaya dari pusat galaksi dan hanyalah bagian kecil dari sistem spiral melengkung yang indah dan besar yang memiliki lebih dari 200 miliar bintang. Oke, kita lihat. Oke, kita lanjut lagi.